Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Sebelum kita membahas tentang hadis-hadis Arba'in Nawawiyah, kita akan berkenalan dulu dengan Imam Nawawi. Siapa Imam Nawawi rahimahullah? Siapa yang tahu siapa nama Imam Nawawi? Pernah dengar nggak Imam Nawawi? Apa baru kali ini dengarnya? Imam Nawawi yang dikenal orang Indonesia itu ada dua. Ada Imam Nawawi yang memang itu mazhab Imam Syafi'i, pentolannya, penulis kitab Syarah Muhadzab, penulis kitab Riyadhus Shalihin. Ada Imam Nawawi Bantani. Imam Nawawi orang Banten yang tinggal di Mekah, tapi ulama juga. Ya, orang Banten tinggal di Mekah dan menulis kitab dalam fikih mazhab Syafi'i juga. Itu terakhir sekitar 200 tahun yang lalu. Ya. Atau 100 tahun yang lalu. Nah, yang akan kita saya akan perkenalkan yaitu Imam Nawawi penulis kitab Arba'in Nawawiyah ini. Beliau bernama Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam. Apa tuh? Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam. Antum apal enggak nama kakek ke atas? Berapa? Nama kakek tahu? Kakeknya kakek tahu? Nggak tahu ya? Ya gitulah Pak. Kalau kita ya terputus sampai kakek, bapaknya kakek siapa nggak tahu, kakeknya kakek siapa nggak tahu, ya belum lagi yang di atasnya. Ya, ini memang kekurangan kita Pak. Sementara Rasulullah SAW suara apa itu? Masya Allah. Sementara Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk memelihara nasab. Ya. Tapi ya memang itulah Pak kebiasaan kita yang di Jawa. Tapi alhamdulillah sih di Indonesia pun ada beberapa tempat yang memang sangat dipelihara itu ya Pak ya. Kayak di Batak tuh ya. Batak tuh marga-marga tuh rapi disimpan rapi gitu sampai berapa keturunan. Ya. Beliau kunyahnya Abu Zakaria. Kunyah itu apa sih? Kunyah itu yang pakai Abu atau Ibnu. Abu Yahya misalnya. Ibnu Bakri. Nah itu kunyah semua. Iya. Untung kunyahnya apa? Kunyahnya apa? Abu apa? Itu ngomongnya dikit banget sih, belum makan ya kasihnya. Abu apa? Antum Abu apa? Abu Maryam, Masya Allah. Ketahuilah akhi, kunyah itu sunnah. Dan disunahkan oleh Nabi dan sunnah salafus saleh. Semua sahabat punya kunyah, Rasulullah pun punya kunyah. Rasulullah kunyahnya apa? Abul Qasim. Ya. Abu Bakar kunyahnya apa? Abu Bakar kunyahnya apa? Ya Abu Bakar. Abu Bakar itu kunyah. Namanya Abdullah. Iya. Umar kunyahnya apa? Abu Hafs. Lihat ya. Dan disunahkan walaupun anak kecil yang belum punya ya istri
Tetap Rasulullah pun pernah memberikan kunyah kepada seorang anak kecil yang umurnya di bawah 6 tahun. Waktu itu dia lagi sedih karena burung kesayangannya mati. Kata Rasulullah, apa ya Abu Umair, madza fa'ala Nuqair? Hai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh burung Nuqair? Ya. Beliau digelari oleh para ulama Muhyiddin. Muhyiddin itu artinya yang menghidupkan agama. Namun Imam Nawawi tidak suka digelari itu. Sampai-sampai beliau berkata, la astahil man laqabani bi Muhyiddin. Saya tidak akan pernah memaafkan orang yang menggelari saya Muhyiddin. Beliau enggak mau. Ya. Padahal gelar itu berhak untuk beliau. Beliau di zamannya yang menghidupkan ilmu-ilmu agama. Ya. Beliau lahir di sebuah desa namanya Nawa. Nah, jadi ke desa inilah beliau dinisbatkan jadi Nawawi. Nawawi itu artinya nisbat kepada desa Nawa. Nawa itu di mana? Di sebelah selatan kota Damaskus. Yang sekarang di Suriah. Dibombardir habis. Ya, orang-orang Syiah coba. Beliau dilahirkan pada tahun 631 Hijriah. Dilahirkan pada tahun berapa? 631 Hijriah. Dan adalah keluarganya itu memang keluarga yang religi. Ayahnya pun juga sangat perhatian terhadap ilmu. Ibunya pun juga sangat perhatian. Semenjak kecil Imam Nawawi dididik untuk hafal Quran. Maka beliau pun berhasil menghafal Quran pada umur 6 tahun. Iya. Beliau berhasil menghafal Quran umurnya berapa? 6 tahun. Iya, sayangnya kita dulu orang tua kita enggak mendidik kita buat hafal Quran ya Pak ya. Iya. Bapak dulu waktu 6 tahun hafal berapa? Hah? Boro-boro kan ya. Yang dihafal apa? Balonku ada. Hafal loh kayak gituan. Ya. Sementara ayat Al-Quran kita nggak hafal. Ya. Sayang sekali. Makanya kita tentu yang punya anak ya dari kecil. Apalagi umur 3 sampai 6 tahun tuh Pak disebut dengan umur gold, emas. Kenapa? Karena di umur-umur itu anak itu sangat cepat menghafal dan kuat hafalannya. Makanya tidak aneh kalau anak-anak kecil yang umur segitu itu lebih cepat ngafalin. Tapi dengan syarat, sebelumnya dia tidak pernah diajarin nyanyi. Ya. Sebab kita alhamdulillah di Cilengsi ada tahfidz buat anak-anak kecil dari umur 3 tahun sampai umur 6 tahun. Itu yang sama orang tuanya nggak pernah diajarin nyanyi, cepat. Tapi sama orang tuanya udah dibiasakan nyanyi sama game. Wah, buat ngapalin satu ayat tuh susah banget. Benar kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tidak akan bertemu dua cinta, cinta Al-Quran dan cinta nyanyian. Ya, siapa yang cinta nyanyian, dia nggak bakalan suka Al-Quran. Dan siapa yang cinta Al-Quran, dia pun tidak akan suka nyanyian. Dan benar Pak, ya. Ketika si anak ini sudah senang Al-Quran, pas ada yang nyanyi, nggak boleh nyanyi. Iya, dia nggak suka, ini secara fitrah dia. Ya. Imam Nawawi rahimahullah tumbuh, ya, di Baitul Quran dan beliau di waktu kecil fokus kepada Al-Quran terlebih dahulu. Lalu kemudian setelah beliau, ya, sudah cukup umurnya untuk menuntut ilmu, dibawa oleh ayahnya ya, ke kota Damaskus. Untuk dimasukkan ke sebuah pesantren namanya Madrasah Arwahiyah. Dan ternyata memang Imam Nawawi itu diberikan oleh Allah, Masya Allah Pak, hafalan yang sangat cepat sekali. Dalam 4 bulan beliau berhasil menghafal kitab Al-Muhadzab dalam fikih Syafi'i, ditulis oleh Imam Asy-Syirazi. Ya. Dan beliau karena diberikan oleh Allah kecerdasan yang Masya Allah,
Pada umur 20 tahun beliau sudah menguasai seluruh ilmu-ilmu untuk alat ijtihad. Sehingga pada umur 21 tahun beliau sudah diizinkan berfatwa. Karena sudah sempurna ilmu-ilmu untuk berijtihad itu. Jadi untuk berfatwa itu di zaman dahulu nggak sembarangan. Ya. Sudah betul-betul dia menguasai ilmu alatnya, bahasa Arabnya, kaidah usul fikihnya, kaidah fikihnya, ya balaghahnya dan yang lainnya. Sementara kita di zaman sekarang, ya sebatas jadi ustadz saja langsung berfatwa. Pak. Ya betul, Pak Allah musta'an oleh istiqlal. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah, ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum, ya beliau luar biasa. Dia berguru kepada banyak guru. Di antara guru beliau adalah Jamaluddin Abdul Kafi bin Abdul Malik bin Abdul Kafi Ar-Rubai Ad-Dimashqi. Di antaranya juga mufti Syam yang bernama Abdurrahman bin Ibrahim bin Dhiya Al-Fazari. Di antara guru beliau Al-Qadhi Abdul Fatah Umar bin Bundar At-Taflisi. Di antara guru beliau Abu Ishaq Ibrahim bin Isa Al-Muradi. Di antara guru beliau Abul Baqa Khalid bin Yusuf An-Nabilsi. Semuanya ulama. Di sini menunjukkan Pak pentingnya berguru. Jadi kalau kita nontonin itu jangan otodidak Pak. Ya, ngandelin buku, nggak mau berguru, nggak mau duduk di majelis taklim. Ini perkara yang dicela oleh para ulama terdahulu. Ya, sampai-sampai Abu Zur'ah berkata, la yukti as-sahafi, orang yang menuntut ilmunya hanya sebatas dari buku atau tidak boleh berfatwa. Sampai-sampai sebagian ulama mengatakan, man dakhala wahdah kharaja wahdah, orang yang belajar sendiri biasanya pendapatnya pun akan sendirian juga. Ya. Dan tentunya subhanallah ya, kalau kita lihat guru-gurunya Imam Nawawi ulama semua. Makanya kalau kita menuntut ilmu itu jangan asal menuntut ilmu ke siapa saja gitu. Enggak, jangan Pak. Ya. Hendaknya guru kita itu yang memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama, betul-betul mumpuni dalam di bidangnya. Betul-betul apa? Menguasai di bidangnya. Kata Imam Nawawi, wala yanbaghi li talibil ilmi an yatlub illa mimman kamalat ahliyatu. Tidak layak seorang penuntut ilmu untuk menuntut ilmu kecuali dari orang yang telah ahli di bidangnya. Kalau antum belajar hadis kepada ahlinya, kalau antum belajar fikih kepada ahlinya, kalau antum belajar sejarah ke ahlinya. Coba antum lihat dari setiap ustadz yang antum, dia itu ustadz ini kokohnya dalam ilmu apa dia? Karena enggak semua ustadz itu sama, Pak. Antum jangan kira ustadz itu menguasai seluruh ilmu, salah besar. Ya, Ustadz fulan kuliahnya di kuliah apa? Takhasusnya dia faknya di situ. Ustadz fulan dia fakultasnya apa? Berarti takhasusnya dia di situ. Nah, kita berusaha untuk menuntut ilmu sesuai dengan takhasusnya dia masing-masing. Ya. Nah itu supaya betul-betul matang juga keilmuan kita ya akal Islam azakumullah. Syarat yang kedua, lurus akidah dan manhajnya. Akidah dan manhajnya harus lurus. Jangan sampai menyimpang. Ya. Ibnu Umar mengatakan apa? Dinaka innama huwa damuka walahmuka. Agamamu jaga, ia adalah darah dan dagingmu. Ya. Khudh 'anil ladzina istaqamu, ambil dari orang yang istiqomah, yang lurus. Wala ta'khudh 'anil ladzina malu, jangan kamu ambil dari orang yang menyimpang. Jangan. Makanya kata Rasulullah SAW apa? Inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asagir. Di antara tanda hari kiamat, ilmu itu diambil dari al-asagir. Siapa itu al-asagir? Ibnu Mubarak, ya, seorang ulama salaf terdahulu menafsirkan al-asagir hum ahlul bid'ah, yaitu ahli bid'ah yang mempunyai pemikiran yang sesat. Jangan diambil. Ya. Yang ketiga ini hanya keutamaan saja, yaitu
usahakan ustadznya yang punya akhlak yang baik. Supaya kita bisa mencontoh akhlak dia. Sebab kalau ustadznya ngomongnya pedes, ketus, bahkan terkadang ustadznya kalau ngomong tuh nyakitin hati, muridnya juga biasanya sama, Pak. Ya. Yang namanya murid tuh terkadang suka ngikutin gayanya ustadz, apalagi kalau ustadz itu favoritnya dia. Itu akan berpengaruh kepada akhlak dia. Makanya lihat di zaman Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu setiap harinya yang ikut kajian lebih dari 6.000. Ya, lebih dari 6.000 yang nuntut ilmu ke Imam Ahmad. Itu pun juga dari 6.000 yang betul-betul nuntut ilmu hanya sepertiganya saja. 2/3-nya hanya ingin melihat bagaimana akhlaknya Imam Ahmad bin Hambal. Cuma itu doang. Iya. Itu keutamaan aja. Usahakan. Sebab kita bisa melihat bagaimana berguru. Kalau kita duduk di majelis para ulama di Saudi itu Masya Allah, Pak. Ya. Duduk di majelis Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Abdul Muhsin Abbad, akan terlihat Masya Allah ketawaduannya, ya kelembutannya dan yang lainnya, sehingga kita bisa mencontoh mereka gitu. Ya. Nah ini akal Islam azakumullah wa iyyakum. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dipuji oleh banyak ulama, di mana beliau telah menguasai hampir seluruh ilmu-ilmu agama, dalam ilmu nahwunya, sorofnya, dalam ilmu dalam adab sastranya, dalam sejarah, dalam hadis, dalam fikih, dalam tafsir, dalam usulnya. Beliau itu telah menguasai semua ilmu-ilmu tersebut. Ya, penting Pak. Yang namanya menuntut ilmu itu kita harus menuntut ilmu alatnya kalau bisa. Ya, kalau cuma menuntut ilmu duduk di majelis taklim bengong aja. Alhamdulillah sih mau ngaji gitu loh. Tapi terkadang kita cuma hanya sebatas yang ramai itu pas tabligh akbar doang. Wah, pas tabligh akbar ramai. Tapi untuk kajian rutinnya sepi. Itu nggak bagus. Justru kajian rutin itu lebih mengokohkan kata para ulama dibandingkan hanya sebatas tabligh akbar sekali-kali aja. Iya. Kenapa? Yang kita utamakan itu Pak, taksil tahu nggak taksil? Taksil itu artinya kita betul-betul mempelajari dasar-dasarnya. Nah ini dengan kajian rutin itu kita akan betul-betul mengikuti kajian kitab habis. Ya paham, Masya Allah, Alhamdulillah. Itu yang lebih mengokohkan sebetulnya. Daripada hanya sebatas tabligh akbar sana sini. Bukannya nggak boleh, ya silakan aja. Ya, tabligh akbar, ada ustadz dari luar datang misalnya tabligh akbar, enggak masalah. Silakan saja. Toh juga dulu Imam Bukhari datang ke Nisapur, maka penuntut ilmu semua datang. Sampai-sampai majlis-majlis taklim yang lainnya kosong gara-gara Imam Bukhari datang ke Nisapur. Iya. Datang lagi beliau ke Baghdad, semua penuntut ilmu datang ke Imam Nawawi ke Imam Bukhari untuk mengambil ilmunya. Itu biasa. Di zaman dahulu pun terbiasa hal seperti itu. Tapi tetap kajian yang sifatnya apa? Ya rutin. Ini pun tetap harus kita perhatikan. Karena itu lebih mengokohkan ilmu kita ya. Akhi, azakallah wa ya. Ya. Itu. Kalau bisa kita pelajari ilmu-ilmu dasarnya supaya kita paham kaidah-kaidah ilmu. Ya. Ilmu fikih misalnya kita belajar dari kitab yang mukhtasar dulu. Yang mukhtasar apa sih? Yang ringkasan-ringkasan dulu kuasai kalau bisa dihafal. Nah ini Pak, bedanya cara ngaji ulama terdahulu dengan cara ngaji di zaman sekarang bedanya apa coba? Kalau di zaman sekarang tuh hanya sebatas paham doang. Dengerin, paham, dah. Kalau di zaman dahulu bukan hanya paham, dihafal. Dihafal mereka. Iya. Bahkan sebagian ulama itu mensyaratkan yang boleh ikut majlis taklimnya yang sudah hafal. Kalau belum hafal nggak boleh. Itu diantaranya Imam Malik bin Anas. Imam Malik itu
Siapa saja yang mau duduk di majlis taklim beliau, syaratnya harus hafal Muwatta. Harus hafal apa? Muwatta dulu. Kalau enggak hafal, diusir kan kemarin. Ada ulama seperti itu. Ya. Makanya tidak aneh Pak, di zaman dahulu itu ilmunya kokoh-kokoh. Kenapa? Karena sudah mereka bukan cuma paham, dihafal, kesungguhannya luar biasa. Sehingga tidak aneh kalau di zaman dahulu hafal Sahih Bukhari, nggak aneh. Kalau di zaman sekarang kan hafal Sahih Bukhari, wih, masya Allah. Ya. Zaman dahulu biasa, karena mereka sudah terbiasa dengan cara menghafal, dididik untuk menghafal. Ya. Coba kalau antum ingin berusaha ngikutin gimana sih cara ngajinya salafus saleh terdahulu, ya, hafalin dikit-dikit lah. Arba'in nih misalnya nih, hadis pertama udah kita kaji, hafalin. Pas sebulan sekali ini kan, masa nggak bisa ngapalin sih sebulan? Ya, cuma pendek, mau segini nggak sampai 5 cm kok segini. Ya, antum ngapalin lagu yang bersenti-senti bisa, masya Allah. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Imam Nawawi rahimahullah telah kita sebutkan tadi, masya Allah, dipuji oleh para ulama. Di antara ulama yang memuji beliau, Imam Suyuti. Imam Suyuti berkata, muharrirul madhab wa muhadzibuhu wa muhaqqiquhu wa murattibuhu, imamu ahlil asr ilman wa ibadatan, wa sayyidu awanihi wari'an wa siyadatan. Beliau itu, ya, dalam madhab Imam Syafi'i dianggap sebagai pentolannya, tokohnya, muhakkiknya. Bahkan beliau yang betul-betul memperhatikan kitab-kitab Syafi'i, luar biasa. Bahkan mentahkiknya beliau, mentahrir itu menentukan mana yang paling kuat, mana yang enggak, dan yang lainnya. Ya. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Dan banyak lagi pujian ulama terhadap beliau. Kemudian ya akhwat Islam, azakumullah, beliau selama hidupnya itu nggak sempat nikah. Imam Nawawi selama hidupnya nggak sempat nikah. Kenapa coba? Pertama, karena fakir. Imam Nawawi itu fakir, miskin, nggak punya apa-apa. Sehingga beliau nggak mampu untuk menikah. Yang kedua, waktu beliau habis buat ilmu toh. Setiap harinya beliau itu kerjaannya apa? Ngajar, nulis. Dalam satu hari beliau mengajar 12 pelajaran. Satu harinya beliau mengajar 12 pelajaran. Waktu sisanya habis buat nulis. Makanya tidak aneh, buku yang beliau tinggalkan pun banyak sekali. Pernah lihat kitab Syarah Muhadzab 23 jilid. Tebal Pak, tulisnya kecil. Kitab Riyadhus Shalihin dan banyak lagi seabrek-abrek ya kitab yang beliau tinggalkan. Dan beliau umurnya nggak panjang, hanya 45 tahun saja. Ya. Tadi lahir tahun berapa? 631. Wafat pada tahun 676 Hijriah. Di pada tanggal 24 Rajab. Jadi beliau wafat pada tanggal 24 Rajab pada tahun 676 Hijriah. Semoga Allah mengampuni beliau, mengangkat derajat beliau, ya. Dan semoga kita pun bisa mengambil dari banyaknya ilmu-ilmu beliau. Amin ya rabbal alamin. Dah sedikit kita kenalan sama Imam Nawawi ini. Ya. Jadi Imam Nawawi itulah beliau, Imam Nawawi rahimahullah. Sekarang kita akan mengkaji kitab Arba'in Nawawiyah, insyaallah. Tafadhol yang baca. Hadis ke-1, setiap amal tergantung dari niatnya. An Amirul Mukminin Abi Hafs
Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahul Imam Muhadditsin Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Ibnu Mughirah Ibnu Bardizbah Bukhari wa Abul Husain Muslim Ibnul Hajjaj Ibnul Muslimin Al-Kushairi An-Nisaburi fi sahihaihima alladaini huma asahul kutubi musannafah. Aywa. Dari Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu an, Amirul Mukminin. Umar bin Khattab adalah orang yang terbaik setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu warḍah. Ini Umar nih Pak, satu-satunya orang yang kata Rasulullah apa? Kalaulah Umar melewati satu jalan, maka setan akan cari jalan lain. Gak mau pas-pasan sama Umar gak mau. Ya, kalau kita beda, kalau kita ketemu setan kita nyingkir gitu kan. Ya, kalau Umar beda, setannya yang nyingkir. Sampai hari ini pun juga begitu. Itu orang Syiah tuh ya. Dia bilang apa? Kami nggak mau masuk dari pintunya Umar bin Khattab. Iya. Ya, karena memang setan tuh nggak mau ke Umar bin Khattab, takut. Kota Islam, azakumullah wa iya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda mempunyai banyak keutamaan yang disebutkan dalam hadis-hadis. Dan Nabi SAW sering bermimpi tentang Umar. Di antaranya Rasulullah SAW bermimpi masuk ke surga dan beliau melihat sebuah istana. Kemudian Rasulullah bertanya, ini istana siapa? Kata pelayan yang ada di depan, ini milik Umar bin Khattab. Ya, Masya Allah. Dalam riwayat yang lain, riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bermimpi seakan-akan beliau minum susu. Ya ra'aitu ka'anni ashrabul laban. Dan lalu kemudian kata Rasulullah SAW, aku minum sampai aku merasakan kenyang. Sampai kenyangnya itu terasa ke kuku-kuku, kata Rasulullah. Wa a'taitul fadlah Umar bin Khattab. Dan aku berikan sisanya kepada Umar bin Khattab. Kemudian para sahabat bertanya, apa maknanya ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ilmu. Dan memang ilmu Umar luar biasa. Ya. Berapa banyak ayat yang turun karena usulan Umar bin Khattab. Usulannya Umar bin Khattab itu langsung disetujui oleh Allah. Contohnya ayat hijab. Iya. Umar waktu itu melihat yang mendatangi istri-istri Nabi itu bukan cuma orang soleh, orang fasik juga. Sementara ya waktu itu belum diturunkan ayat hijab. Para wanita terbiasa terlihat rambutnya, sebagian dadanya. Maka Umar merasa risih. Ya kalau istri-istri Nabi itu ya tidak semua orang baik-baik yang datang kepada mereka. Akhirnya Umar berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau engkau perintahkan istri-istrimu untuk berhijab ya Rasulullah. Iya. Tak lama kemudian Allah pun mendengar usulan Umar itu dan menyetujui. Turun ayat hijab. Ketika haji wada, ketika Rasulullah SAW sedang haji, Umar berkata kepada Rasulullah mengusulkan, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita jadikan makom Ibrahim ini sebagai tempat sholat ya Rasulullah? Maka Allah pun turunkan, ya, menyetujui usulan Umar bin Khattab. Allah berfirman, "Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla."
ambillah dari maqam Ibrahim sebagai tempat sholat. Insya Allah ya. Ketika ya Nabi SAW meninggalkan istri-istrinya selama sebulan itu. Waktu itu gara-garanya istri-istri Nabi itu bikin kesel Rasulullah sama mereka. Mereka minta tambahan nafkah. Akhirnya Rasulullah marah. Kemudian Umar berkata kepada istri-istri Nabi itu, "Asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahunna khairan minhun." Ya, bisa saja Allah, wahai para istri-istri Nabi, Allah gantikan kalian dengan wanita-wanita yang lebih baik. Ternyata Allah turunkan surat At-Tahrim. Iya. Persis seperti apa yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah SAW hendak mensolatkan siapa itu? Tokoh munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka Umar berdiri depan Rasul dan berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana engkau hendak mensolatkan musuh Allah seperti ini?" Kata Rasulullah, "Ya Umar, aku ini hanya diberikan pilihan oleh Allah. Hai Muhammad, engkau memohonkan ampun untuk mereka atau tidak? Kalaupun kau mohonkan ampunan 70 kali, Allah tidak akan ampuni. Hai Umar, kalau aku mohonkan ampunan lebih dari 70 kali, ternyata Allah ampuni dia, aku akan lakukan, hai Umar." Kenapa Rasul lakukan itu, Pak? Karena kasih sayang Rasul. Rasul itu sangat sayang kepada Allah. Rupanya tak lama kemudian ayat turun membenarkan sikap Umar. Allah berfirman, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada, wala taqum ala qabri." Jangan sekali-kali kamu sholat yang menyolati mereka, dan jangan berdiri kuburannya. Membenarkan sikap Umar. Demikian pula ya, ketika Rasulullah bermusyawarah tentang bagaimana nih tawanan perang Badar. Tawanan perang Badar ini kira-kira mau diapain? Semua sahabat mengatakan ambil saja Rasulullah tebusannya dengan mengajarkan baca tulis. Umar berbeda sendiri. Enggak, ya Rasulullah, bunuh. Tapi Rasulullah SAW memang beliau itu sifatnya kasih sayang. Maka beliau pun mengambil pendapat yang lebih banyak. Iya. Ternyata tak lama kemudian Allah turunkan membenarkan pendapat Umar. Itu Pak Umar bin Khattab yang usulannya langsung didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Ilmunya Umar itu Masya Allah. Sampai-sampai kata Rasulullah, Pak, "Lau kana ba'di nabi." Kalaulah setelahku ada nabi, pasti orangnya Umar bin Khattab. Kalau setelahku masih ada nabi, maka dia adalah Umar bin Khattab. Tapi kata Rasulullah, tidak ada lagi nabi setelahku, kata Rasulullah SAW. Semoga Allah merahmati Umar, dan Umar wafat dibunuh oleh orang Majusi di sholat subuh. Iya. Dan beliau pun mati syahid. Dan beliau termasuk orang yang telah Rasulullah kabar gembirakan bahwa beliau masuk surga. Iya. Umar berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda." Bapak tahu nggak, Pak? Ini hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Ya. Nanti insyaallah. Rasulullah bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Amal itu sah dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratu ila Allah wa rasulihi, siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang ia dapatkan atau karena wanita yang ia ingin nikahi, maka hijrahnya sesuai dengan niatnya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bapak tahu Imam Bukhari membawakan hadis ini nomor berapa? Number 1. Di nomor yang pertama. Dan ini hadis, Pak, adalah hadis yang sanadnya hanya satu.
Karena tidak ada yang meriwayatkan dari Umar kecuali satu saja, Alqamah bin Waqqas Al-Laythi. Dan tidak ada yang meriwayatkan dari Alqamah kecuali satu saja, Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Dan tidak ada yang meriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim kecuali satu orang saja, Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Dari Yahya baru banyak. Dan Imam Bukhari membuka sahihnya itu dengan hadis yang sanadnya satu. Dan menutupnya pun dengan hadis yang sanadnya satu. Itu hadis kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani indar rahman. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Seakan-akan Imam Bukhari ingin membantah orang-orang yang menolak hadis ahad. Ada enggak di Indonesia yang menolak hadis ahad? Ada tuh Pak orang. Iya. Iya. Itu menolak hadis ahad. Katanya ada kubur, enggak ada. Hadisnya ahad. Dajjal enggak bakalan keluar. Hadisnya ahad. Banyak keyakinan-keyakinan Ahlus Sunnah yang ditolak gara-gara mengatakan hadisnya ahad. Iya. Cuma anehnya Pak, mereka itu mengatakan katanya kalau masalah hukum bisa diterima hadis ahad. Tapi kalau masalah akidah nggak boleh terima hadis ahad katanya. Makanya Pak, sebetulnya untuk mematahkannya mudah, gampang. Syekh Albani pernah dialog dengan mereka. Kamu punya keyakinan, kata Syekh Albani kemarin, kamu punya keyakinan dan akidah bahwa hadis ahad itu tidak boleh diterima dalam masalah akidah, betul? Betul, kata dia. Baik, kalau begitu tegakkan hadis yang mutawatir atas akidahmu. Paham nggak? Kan kata dia, hadis dalam masalah akidah itu tidak boleh ditetapkan oleh hadis. Nah, keyakinan dia mengatakan hadis ahad itu tidak boleh diterima dalam akidah, itu keyakinan bukan? Nah, keyakinan kamu itu dalilnya mana? Yang mutawatir ada enggak? Dari Al-Quran dan hadis. Bengong. Emang enggak ada dalilnya. Wala dari Al-Quran, wala dari hadis. Ya. Sekarang kamu bagaimana hendak menetapkan akidah kamu di atas sesuatu yang tidak ada atas dalilnya? Lebih baik mana orang yang berdalil dengan hadis ahad dengan yang enggak punya dalil sama sekali? Hah? Nah, yang kedua, bahwa pendapat kamu itu bertabrakan dengan ijma, kata Syekh Albani rahimahullah. Semua ulama ijma bahwa hadis ahad itu wajib diterima dalam masalah akidah dan hukum. Yang ketiga, bahwa akidah dan hukum itu tidak bisa dipisahkan. Setiap hukum pasti mengandung akidah. Contoh, kalau antum takbiratul ihram, Allahu Akbar. Takbiratul ihram itu hukum. Tapi hukumnya apa? Hukumnya wajib tidak Pak? Wajib. Wajib diyakini enggak kalau itu hukumnya wajib? Hah? Wajib. Berarti hukum itu pasti mengandung akidah tidak? Pasti. Maka orang yang membedakan antara hukum dan akidah ini orang aneh. Ya. Nah ini apa Islam azakumullah wa iyyakum. Kita lanjutkan. Rasulullah SAW bersabda, Innamal a'malu binniyat. Kita akan bahas sedikit demi sedikit ya. Innama itu artinya hanya saja gitu loh. Itu terdiri dari dua, inna dan ma. Kalau yang pernah belajar bahasa Arab, inna itu harfu taukid untuk menegaskan. Ya. Ma di sini disebut ma al-kafah, apa? Yaitu yang mencegah perbuatan inna. Karena inna itu memansubkan mubtada yang disebut isimnya dan memarfukan khobar. Tapi gara-gara kemasukan ma jadi fungsi inna nggak berfungsi. Tapi dia mempunyai makna lain, jadi pembatasan. Innama artinya hanya saja, dibatasi itu. Akan tetapi kata para ulama, ya, kata-kata innama ini dalam bahasa Arab ada dua makna. Ada yang sifatnya membatasi secara mutlak. Contohnya hadis ini, innamal a'malu binniyat.
Amal itu sah, hanyalah sah dengan niat. Ini membatasi bahwa sahnya amal itu hanyalah dengan niat. Kalau tanpa niat tak sah. Ya. Dan terkadang innama itu artinya hanya sebatas menunjukkan kepada keistimewaan dan kekhususan pada sesuatu saja. Contohnya, innamal hayatud dunya la'ibu walah. Sungguhnya dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Allah mengatakan, sesungguhnya dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Loh, masa dunia semuanya permainan dan senda gurau? Enggak. Kan ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji. Kata para ulama, maksud ayat itu bahwa dunia itu keistimewaannya, kekhususannya memang tempatnya kayak gitu loh. Iya. Bukan berarti mengkhususkan. Itu Pak, fungsi innama tuh ya dalam bahasa Arab, dan itu nanti pengaruh dalam masalah hukum nantinya Pak. Soalnya ada orang yang katanya mengatakan begini Pak, anjing halal. Benar dengar Pak? Hah? Antum kalau pernah ke Solo, di Solo itu banyak tuh Pak, sate guguk. Bener, yang makannya pakai jilbab, Muslim. Dan mereka punya keyakinan anjing halal. Dalilnya apa? Ayat. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillah bih. Itu pakai innama tuh. Sesungguhnya yang diharamkan oleh Allah hanyalah bangkai, babi, darah, dan yang disembelih untuk selain Allah. Tuh cuma 4 kok. Allah membatasi cuma 4. Di situ kan nggak ada daging, nggak ada anjing. Ya, kita katakan maaf. Ayat itu walaupun dengan lafaz innama, tapi innama di situ lil ikhtisas, bukan lil itlaq. Dan juga karena Nabi sudah menjelaskan dalam hadis-hadisnya bahwa setiap binatang yang bertaring dan berkuku yang menyerang dengan taring atau kukunya, maka itu haram. Makanya tidak ada satupun ulama yang mengatakan anjing itu halal. Siapa ulama yang mengatakan anjing halal? Ini orang nyeleneh sendiri, mengatakan anjing katanya halal. La ilaha illallah. Inilah Pak akibat daripada memahami sendiri ayat itu tanpa melihat bagaimana pemahaman para ulama. Ya jadinya sesat. Iya. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Innama al-a'mal. Al-a'mal di sini jama' amal. Amal di sini jama' daripada amal. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Pak, yang dimaksud amal dalam hadis ini adalah perbuatan lisan dan anggota badan, dan tidak masuk padanya perbuatan hati. Jadi yang dimaksud dengan amal di sini amal apa? Hah? Kata Rasulullah, sesungguhnya amal itu, amal di sini maksudnya apa? Hah? Ini pada tidur semua nih. Apa? Amalan lisan dan badan. Perbuatan amalan hati masuk enggak? Enggak. Kenapa? Karena niat itu kan sudah perbuatan hati. Dan perbuatan hati itu tidak butuh niat. Contoh, perbuatan hati contohnya apa Pak? Cinta. Antum kalau mau mencintai sesuatu harus niat dulu enggak? Saya niat mau mencintai dia. Enggak perlu kan? Karena itu perbuatan hati. Perbuatan hati enggak butuh niat. Maka yang membutuhkan niat itu hanyalah anggota badan dan semua anggota lisan, badan gitu. Iya. Namun kata para ulama, dikecualikan yang tidak butuh niat itu adalah af'alut turuk. Tahu nggak turuk? Bahasa Arab Mas, bukan bahasa Jawa. Turuk. Orang Jawa paham turuk apaan? Ya. Kalau orang Sunda mah apaan turuk?
Ya. Turuk itu jamak tark, artinya meninggalkan sesuatu. Karena ya meninggalkan maksiat itu nggak perlu diniatkan tiap hari. Nggak perlu antum tiap hari niat. Hari ini saya niat meninggalkan zina, arak, judi. Nggak perlu. Ini disebut dengan af'alut turuk, meninggalkan larangan, nggak perlu diniatkan. Iya. Nah itu tidak membutuhkan kepada apa? Niat. Iya. Ikhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Innamal a'malu bin niyat. Bi di situ. Ada huruf bi. Apa artinya ba di situ, Pak? Ini kayaknya bahasa Arab ya. Bahasa Arab itu, Pak, setiap hurufnya itu punya makna loh, Pak. Sampai-sampai para ulama menulis kitab ma'ani huruf. Makna setiap huruf. Dari alif, ba, ta, sa, jim sampai ya. Setiap huruf punya makna. Itu kayaknya bahasa Arab. Ya. Innamal a'malu bin niyat. Ada bi di situ, ba di sini maknanya apa? Kata para ulama, ba di sini artinya musahabah, menemani. Beda dengan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu di situ mempunyai makna ba, di situ bi lil isti'anah, minta pertolongan. Tapi ba di sini bil a'mal bin niat artinya musahabah, menemani. Artinya apa? Artinya bahwa niat itu harus menemani amal. Sehingga diambil faidah oleh para ulama dari kata ba ini 2 faidah. Apa itu? Yang pertama, berarti niat itu harus ada dalam setiap amal dari awal sampai akhir. Yang kedua, berarti niat itu harus dimulai dari awal, nggak boleh dari tengah. Dalilnya mana? Ba itu. Cuma ba doang, 1 huruf. Ya, 1 huruf aja bisa menularkan hukum. Itu luar biasanya bahasa Arab. Ya makanya antum kalau bisa belajar bahasa Arab dong. Ya, jangan cuma bahasa Inggris jago, masya Allah. Kadang kita lihat ada orang bahasa Inggrisnya cacus, oh masya Allah. Kalau ngomong sama orang Barat jago, pas bahasa Arab bengong. Ya, ketemu sama syekhnya nanya, bingung dia. Lah bagus. Kayaknya bingung apa lah bagus. Ya, penting akhi belajar bahasa Arab. Iya. Innamal a'malu bin niyat. Niat. Apa itu niat? Niat secara bahasa artinya al-qasdu wal azmu, keinginan yang kuat. Niat secara bahasa artinya apa? Artinya apa, Pak? Keinginan yang kuat itu niat. Tapi ini secara bahasa, ingat. Ya. Adapun secara istilah, niat artinya imbi'atul qalbi nahwa ma yarahu muwafiqan li gharadin min jalbi manfaatin aw daf'i mudarratin. Keinginan yang muncul dari hati kepada yang ia lihat sesuai dengan tujuannya. Berupa apa? Mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Adapun yang berhubungan dengan ibadah itu qasdu taqarrub ila Allah, bermaksud untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu niat. Jadi niat itu sama dengan apa, Pak? Keinginan. Tapi keinginan itu ada 2. Ada yang lemah, ada yang kuat. Nah, yang kuat itu disebut dengan apa? Niat. Yang lemah itu tidak disebut dengan niat. Ya. Paham enggak? Enggak. Ya? Jadi keinginan itu ada 2. Ada yang lemah, ada yang kuat. Keinginan yang kuat contohnya apa? Keinginan yang lemah. Contohnya, ada pikiran mau pengen berbuat seperti ini,
Tapi setelah itu udah hilang. Ya. Itu keinginan yang lemah. Tapi kalau keinginan kuat itu biasanya dari pikiran. Mikirin. Jadi keinginan. Tadinya lemah keinginannya. Dipikirin lagi. Jadi lama-lama kuat. Makanya niat itu asalnya dari pikiran. Ya. Lihat cewek cantik. Cantik. Ya. Kemudian dipikirin. Aduh, andai. Mulai itu muncul niat. Pengen ngedeketin dia. Ada niat, tapi lemah sih. Kalau niatnya, pikirannya diputus juga niatnya. Ya keinginannya lemah. Tapi dipikirin terus lagi. Akhirnya jadi niat yang kuat. Kalau sudah jadi niat yang kuat, akan jadi perbuatan. Makanya kan asal niat itu dari pikiran. Ya, kalau antum mikirin tentang akhirat aja, pasti akan muncul niat ingin ibadah, ya nggak? Iya. Antum mikirin kalau ngobrol sama teman-teman ngomongin poligami aja, rame deh kalau poligami. Muncul tuh ada keinginan, ya pengen poligami Semakin kuat tuh, ya jadi perbuatan poligami kan gitu. Makanya Pak, kata para ulama, ya siapa yang ingin memelihara niatnya, peliharalah pikirannya. Kalau pikirannya baik, insya Allah akan menghasilkan niat yang baik. Tapi kalau pikirannya buruk, niatnya juga buruk. Ya. Pikiran pengen jadi orang kaya, ya Allah susah banget jadi orang kaya. Udah susah sana sini nggak bisa. Pikiran buruk muncul. Korupsi aja, ya. Jalan pintas. Nah ini akal Islam, azakumullah wa ya. Ya. Jadi itu niat. Niat, ya akal Islam, azakumullah wa yakum, tempatnya di mana? Niat tempatnya di hati. Ingat, seluruh ulama sepakat anna mahallan niyah al-qalb, bahwa niat itu tempatnya di hati. Semua ulama sepakat. Ya, tanpa ada perselisihan. Maka kalau ada orang yang mengucapkan niat, saya besok akan pergi, tapi hatinya bilang enggak ya, tetap enggak disebut niat itu. Contoh misalnya antum ngomong ke anak, ya nanti bapak besok berikan ya, tapi hati ngomong-ngomong cuma ngebohong-bohongin doang. Iya, bukan niat, karena niat itu adanya di mana? Di hati ya akal Islam. Ya. Nah, terjadi ikhtilaf para ulama nih. Boleh enggak melafazkan niat dalam ibadah? Ya. Dalam sholat. Nawait usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Allah, pas Allah juga niat lagi di hati itu Pak. Susah banget. Pernah lihat nggak gitu? Sering Pak. Ya. Jadinya menyusahkan orang. Betul susah. Pertama itu nggak pernah diajarkan oleh Rasul. Yang kedua, jumhur ulama pun mengatakan nggak disyariatkan. Yang membolehkan itu sebagian kecil dari mazhab Syafi'iyah. Dan itu pun yang pertama kali mencetuskannya adalah yang bernama Abu Abdillah Az-Zubairi. Abu Abdillah Az-Zubairi lah yang pertama kali mengatakan disunnahkan melafazkan niat. Rupanya Imam Abu Abdillah Az-Zubairi ini memahami perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i waktu itu berbicara tentang masalah haji. Lalu beliau berkata begini, walaysat as-shalah fa innaha la budda minal nutqi. Tidak sama dengan sholat, karena sholat itu harus diucapkan. Rupanya Abu Abdullah Zubairi memahami maksudnya diucapkan niatnya. Tapi ditepis oleh banyak ulama, di antara Imam Nawawi. Imam Nawawi membantah. Kata Imam Nawawi, maksud Imam Syafi'i itu bukan mengucapkan niat, tapi yang dimaksud adalah mengucapkan takbiratul ihram.
juga dibantah oleh Imam Ar-Rafi'i, juga dibantah oleh Imam Asy-Syirazi. Sampai-sampai Asy-Syirazi berkata, wa ba'du ashabina man yara bistihbabi talaffuz bin niyyah wa laysa bi syai' wa li anna an-niyyah mahalluha al-qalb. Sebagian ulama mazhab Syafi'i ada yang berpendapat disunahkan melafadzkan niat, dan itu pendapat yang tidak ada apa-apanya karena niat itu tempatnya di hati. Jadi ulama mazhab Syafi'iyah pun juga terselisih pendapat, Pak. Ya. Dan kebetulan di Indonesia ini buku-buku yang dipelajari itu adalah kitab-kitab fikih mazhab Syafi'iyah yang ditulis oleh ulama yang mendukung pendapat disunahkannya melafadzkan niat, seperti Fathul Qorib, ya, Fathul Mu'in, ya, Safinatun Najah, ya. Ya. Itu ulama-ulamanya yang memang mengatakan disunahkan. Sehingga seakan-akan di Indonesia itu yang namanya usul itu keharusan, Pak. Bahkan kita-kita yang mengingkari usul itu dianggap dicap Wahabi. Tanda Wahabi nggak pakai usoli. Ya Allah, padahal Imam Syafi'i saja nggak pernah mengatakan disunahkan. Imam yang 4 pun nggak pernah. Makanya Imam Asy-Syirazi tegas mengatakan apa? Walaysa bisyai, itu pendapat yang tidak ada apa-apanya. Emang tidak ada dalilnya. Mana dalilnya? Di zaman Rasul ada orang yang masuk ke masjid lalu sholat cepat banget, Pak. Setelah sholat datang ke Rasulullah dan berkata, Assalamualaikum. Kata Rasulullah, wa'alaikassalam, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kamu balik lagi sholat, kamu belum sholat. Akhirnya sholat lagi dengan cepatnya. Sampai 3 kali begitu. Rasulullah mengatakan, balik lagi kamu sholat, kamu belum sholat. Akhirnya dia berkata, ya Rasulullah, ajarkan dong aku. Apa kata Rasulullah SAW? Idza qumta ila shalah, kalau kamu mau sholat, atawaddo, berwudulah. Tsumastaqbilal qiblah, kemudian menghadaplah kemana? Ke kiblat. Fakabbir, lalu bertakbirlah. Rasulullah enggak mengatakan lalu ucapkan niat, enggak. Karena dari kata-kata itu idza qumta ila shalah, apabila kamu mau sholat, itu saja sudah mempunyai makna niat. Ya. Makanya niat itu tidak perlu dilafazkan, Pak. Sudah otomatis niat itu. Alhamdulillah. Bahkan perbuatan yang paling sulit itu, Pak, apa? Kata Imam Ibnu Qayyim apa? Kalaulah kita diperintahkan untuk mengamalkan sesuatu tanpa niat, pasti susah banget. Bisa enggak? Coba kamu silakan sholat tanpa niat. Gimana ya? Ya. Karena setiap perbuatan manusia pasti tidak lepas dari niat, ya enggak? Sekarang kalau antum mau minum, sebelumnya ada keinginan minum enggak? Ada niat enggak? Mungkinkah antum berkata kepada saya, Ustaz, apa? Tadi saya minum tanpa niat loh, Ustaz. Gimana tuh, gimana? Itu tiba-tiba tangan saya gerak sendiri, Ustaz. Mulut saya selangap sendiri. Mungkin gak ya? Gak mungkin. Antum megang gelas saja udah ada niat sebelumnya, ya kan? Jadi yang namanya niat itu otomatis. Kecuali satu keadaan, ngelindur. Kalau ngelindur, iya. Antum tiba-tiba bangun, Masya Allah, langsung sholat. Bisa tidur lagi. Pagi harinya tanya sama emaknya, lo tadi malam tidur apa? Sholat apa tadi malam? Gak pakai wudhu? Hah? Kagak sholat kan? Ngelindur rupanya. Ya, sholatnya sah nggak tuh? Nggak sah, tanpa niat. Jadi pergerakan manusia itu tidak lepas dari niat. Bahkan terkadang teman kita aja tahu niat kita. Mau sholat duhur? Iya, kita tahu loh. Masa kita sendiri nggak tahu gitu? Kan lucu ya. Iya. Makanya ada sebuah kisah lucu ya waktu di Saudi itu, di Masjidil Haram, ada orang Indonesia dengan hebatnya usolli, diucapkan keras lagi. Usolli fardhu dhuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblah fil Masjidil Harami lillahi ta'ala.
Allah, rupanya orang Baduy di belakang nepuk, tok 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 tok, tok. kurang katanya. Harinya belum, jamnya belum. Lengkap bener lah. Iya, subhanallah azim. Mana ada seperti itu contohnya dari Rasul ya, akal Islam, azakumullah. Bahkan Ibnu Jauzi dalam kitab Talbis Iblis ya mengatakan apa? Dan Ibnu Taimiyah juga ya. Di zaman itu terkenal dengan 10 bid'ah, gerakan bid'ah. Pertama, mereka ta'awudhu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu baca apa? Qul huwa, qul hu, qul falaq, qul a'udzu birabbinas. Baru kemudian melafazkan niat, usolli, fardhu dhuhri. Baru kemudian takbir dan disyaratkan ketika takbir berniat lagi. Allah, sampai kata Ibnu Jauzi, sungguh di antara mereka ada yang sampai keluar uratnya. Allah. Itu yang beliau kisahkan dalam kitab Talbis Iblis. Sampai kata Ibnu Jauzi, ya anehnya lagi ketika dia Allahu Akbar, tiba-tiba imamnya ruku, langsung jadi Allahu Akbar. Kata Ibnu Jauzi apa? Laita syi'ri, aneh sekali aku sama dia. Kok pas imamnya ruku langsung jadi gitu loh. Dari tadi nggak jadi. Lalu apa yang membedakannya? Aduh, memang itulah talbis iblis kata Ibnu Jauzi. Iya. Membuat orang susah jadinya Pak. Makanya kan benar kata para ulama, bid'ah itu membuat orang susah, membuat ibadah susah. Coba, sholatnya Rasul kan enak. Allahu Akbar. Dah, selesai. Iya. Ini yang kayak tadi yang saya sebutin susahnya minta ampun Pak. Sulit. Sampai-sampai saya pernah ketemu sama orang tua bilang, Ustaz saya nggak berani sholat tawaf. Loh, Bapak kenapa? Bapak belum sholat tawaf? Nggak berani. Kenapa? Nggak hafal niatnya. Ya Allah Pak. Gara-gara nggak hafal niatnya nggak mau sholat. Niat itu otomatis Pak di hati. Pak Islam itu mudah Pak kata saya. Jadi gimana dong? Ya udah, Bapak sholat aja 2 rakaat terbetik sendiri di hati saya mau sholat 2 rakaat. Ketika terbetik di hati saya mau sholat 2 rakaat tawaf, itu sudah cukup Pak. Gampang Islam itu mudah. Ya. Makanya kata Rasulullah, inna dina yusrun. Agama ini mudah. Wala yushadud din illa ghalabah. Dan tidak ada yang memberat-beratkan agama kecuali pasti kalah. Pasti apa? Pasti kalah ya Islam. Maksudnya kalah apa? Pasti dia akan lelah, kecapean sendiri, payah. Ya. Nah ini akal Islam. Jadi niat itu tempatnya di mana? Di hati. Ya. Sekarang kita bahas fungsi niat. Niat ada 2 fungsi. Yang pertama, membedakan ibadat dengan adat kebiasaan. Membedakan ibadat dengan adat. Adat itu artinya kebiasaan. Contoh, untuk membedakan mandi biasa dengan mandi junub, dengan apa? Ya niat dong. Kalau antum misalnya punya kebiasaan mandi sebelum subuh. Malamnya antum habis tempur sama istri gitu ya. Pas sebelum subuh antum mandi aja nggak ada niat mandi junub. Lupa gitu kan. Langsung sholat subuh. Allahu Akbar. Pas sholat subuh ingat. Astagfirullahaladzim tadi malam saya kan sholat mandi junub. Lalu gimana? Sah nggak sholatnya Pak? Enggak sah. Wajib dibatalin, mandi lagi. Nah ini jadi membedakan antara apa? Ya, ibadat dengan adat kebiasaan. Yang kedua, membedakan ibadah satu sama lainnya. Untuk membedakan ini wajib, ini sunnah dengan apa? Ya dengan niat. Sholat sunnah tuh juga banyak loh Pak. Ada sholat tahiyat masjid, ada sholat wudu, ada sholat duha. Untuk membedakannya pakai apa? Ya niat. Ya.
Pembahasan selanjutnya macam-macam niat. Macam-macam niat. Niat ada dua macam. Yang pertama, yang disebut dengan niat amal. Apa itu niat amal? Yaitu niat ingin melakukan suatu amalan. Ya. Di mana apabila amal kehilangan niat ini tidak sah amalnya. Yang kedua disebut dengan niat karena Allah. Ya, niat karena siapa? Karena Allah atau karena siapa gitu loh. Ada orang yang sholatnya bukan karena Allah, Pak. Kenapa? Karena sehat. Kamu puasa niatnya apa? Biar sehat. Tapi bukan karena Allah. Maka yang seperti ini, Pak, yang menentukan dia dapat dosa atau dapat pahala. Kalau yang niat yang pertama, niat amal ini menentukan sah atau tidaknya ibadah. Kalau yang kedua ini menentukan pahala atau dosa. Kalau ada orang ibadah niatnya dunia, dosa. Makanya kata Imam Suyuti apa? Kalau ada orang haji, niatnya dua. Niat haji karena Allah dan niat bisnis. Maka dilihat mana yang lebih dominan. Kalau niat bisnisnya yang lebih kuat, maka dapat dosa. Kalau niat hajinya yang lebih kuat, dapat pahala. Kalau ternyata niat haji dan niat bisnisnya sama-sama kuat, kasapoto, saling berguguran. Tidak dapat dosa, tidak dapat pahala. 0. Rugi loh, Pak. Iya. Kamu datang kemari niatnya apa? Niatnya dua, Ustadz. Niat ngaji, niat jualan. Yang lebih kuat yang mana? Ya seimbang lah, 50-50. Kan kita dunia akhirat harus 50-50. Waduh, kamu gak dapat pahala, gak dapat dosa kamu. Iya. Ini bahaya juga. Ya. Enggak kok, niat saya yang paling dominan ngajinya, Ustadz. Niat ini sih paling 20% lah. Ya, dapat pahala. Sesuai dengan besar keikhlasan. Semakin ikhlasnya 100%, semakin besar Pak pahala. Semakin berkurang ya semakin kurang pahalanya. Ya, akal Islam a'azakumullah ya. Ya. Ini yang akal Islam a'azakumullah ya. Saya kira cukup dulu ya. Kita buka tanya jawab karena saya juga ada kajian lagi nanti habis maghrib. Jadi siapa yang mau bertanya silakan. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang syarat sah niat. Demikian pula yang berhubungan dengan hubungan-hubungan niat. Ya. Masih belum selesai. Tapi untuk pertemuan yang akan datang, sebelum kita mulai kajian ada sedikit pertanyaan-pertanyaan tentang kajian yang terdahulu. Ya, yang bisa jawab dikasih hadiah insyaallah. Jadi setiap kali kita pertemuan nih, kita gunakan 10 menit untuk mengulang pelajaran yang telah lalu. Ini metodenya Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin begitu. Beliau itu setiap kali kajian 10 menit pertama tanya jawab dulu. Tanya jawab dulu. Kamu. Kita juga insyaallah kita lakukan begitu ya. 10 menit pertama tanya pertanyaan, tapi insyaallah kalau yang bisa jawab dikasih hadiah insyaallah. Ya, paling sedikit kasihannya ucapan terima kasih kan. Apa tuh? Yang tadi diulang ya sholatnya, tetap nggak sah. Apa benar banyak hadis dhaif di dalam Riyadhus Shalihin? Pak, kata-kata banyak ini jangan membuat kita ketakutan baca Riyadhus Shalihin. Kenapa? Karena yang sahihnya jauh lebih banyak. Ya. Yang sahihnya jauh lebih banyak. Mungkin
Yang dhaifnya itu nggak sampai 1/4 buku, nggak sampai, sedikit sebetulnya. Ya. Maka dari itu jangan gara-gara seperti ini akhirnya kita jadi nggak mau baca Riyadhus Shalihin. Makanya bacanya Riyadhus Shalihin yang sudah ditahqiq, sudah ditakhrij hadisnya, ya, supaya kita tahu oh yang sahih, yang dhaif gitu. Ya. Ustadz, saya laki-laki boleh nggak bersalaman dengan istrinya adik? Nggak boleh. Itu namanya ipar. Kata Rasulullah apa? Alhamu al-maut. Ya, ipar itu kematian. Ya, hati-hati. Jadi nggak boleh bersalaman sama dia. Apakah istrinya adik itu termasuk mahram kita? Pak, mahram itu ada 2. Ada mahram sementara, ada mahram selama-lamanya. Mahram sementara artinya orang yang tidak boleh kita nikahi sementara karena adanya sebab. Tapi dia bukan mahram kita dalam artian boleh dipegang, boleh berduaan, nggak boleh. Contohnya istri, kakak, istri, adik, istri orang. Lah iyalah yang kayak orang masa-masa antum mau nikahin sih nggak boleh lah. Ya. Itu mahram sementara. Nah yang mahram beneran yang dalam artian kita boleh memegangnya, boleh berduaan dengannya, ya. Itu mahram yang selama-lamanya. Ya, adik, kakak, ibu, mertua. Mertua antum tuh bakalan jadi mahram selamanya walaupun antum sudah cerai sama istri antum. Misalnya antum punya mertuanya cantik banget, dapat anaknya kok jelek ya. Alah dicerai aja deh anaknya, pengen dapat ibunya nih. Kok nggak bisa? Kalau sudah jadi mertua antum untuk selama-lamanya mahram. Ya. Kalau bacaan tasyahud awal dan tasyahud akhir itu bacaannya sama atau tidak? Ya. Pada tasyahud awal itu baca salawat dengan lengkap atau Allahumma sholli ala Muhammad, yang bagus itu baca lengkap. Karena dalam satu riwayat yang dari Abu Daud, Rasulullah membaca salawat juga. Ya. Jadi kalau bisa ya bahwa salawat itu dibaca di tahiyat awal dan tahiyat akhir, namun hukumnya tidak wajib. Ya, baik di tahiyat awal maupun tahiyat akhir, atas pendapat yang kuat, ini pendapat yang dibuat oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Alhamdulillah, ana baru kenal manhaj ini. Mudah-mudahan hidayah dari Allah. Ana pernah berbuat zina dulu Ustaz dengan wanita sampai hamil dan kita gugurin. Sampai sekarang masih pacaran dengan anak tapi udah jarang ketemu. Astagfirullah. Anak juga udah ngajak dia ngaji dan awalnya alhamdulillah dia mau ngaji dan pakai jilbab syar'i. Tapi keluarganya dia menentang sampai dia dibilang ISIS. Karena bapaknya suka mabuk-mabukan dan masih pakai dengan dukun. Lalu anak tenangin, dia kasih semangat lagi biar terus bertobat dan ngaji. Kenapa enggak antum lamar aja sih? Lamar aja, kawinin apa? Ya. Kalau memang mau sama-sama mau taubat gitu kan, udah datang aja ke bapaknya. Lamar, bismillah, kawinin jadi istri antum kan? Ya. Dan sekarang katanya dia nggak kuat Ustaz, gak bisa kalau nggak ketemu sama anak. Boleh? Kirain nggak kuat apaan? Nggak kuat, maksudnya nggak kuat kirain apaan? Pokoknya nggak bisa kalau nggak ketemu sama anak. Karena juga kalau pergi haji dengan Ikhwan dia marah-marah katanya. Pikirannya negatif terus. Iya makanya udah datangin aja, lamar, nikahin, selesai itu. Ya.
Kalau emang antum juga cinta sama dia cinta sama antum, ya udah, bismillah, tawakal Allah. Allah mudahkan kalau niatnya baik. Iya. Tadi disebutkan sholat yang diajarkan Rasul menghadap kiblat kemudian takbir. Bagaimana hukumnya jika mengucapkan a'udzubillah dengan niat mengurangi gangguan setan? Salah letak, Pak. Ta'awud itu setelah takbiratul ihram, setelah baca istiftah, baru ta'awud, bukan sebelum. Ini kalau listrik konslet. Iya. Jadi ta'awud itu setelah takbiratul Allahu Akbar, kemudian doa istiftah, baru ta'awud. Itu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Berhubungan dengan pertanyaan pertama, bagaimana hukumnya melakukan sesuatu yang bisa bernilai amal, dimulai dengan membaca ta'awud, bismillah, dan hamdalah. Kalau ta'awud itu hanya disyariatkan ketika kita hendak membaca Al-Quran. Di antaranya juga ketika mau masuk WC. Ya. Demikian pula ketika kita singgah di tempat-tempat yang angker. Demikian pula kalau kita melihat mimpi-mimpi buruk. Demikian pula ketika ada was-was dalam sholat. Itu ada dalilnya. Ya, ada dalilnya. Adapun bismillah, maka ini ada 3 keadaan sesuai dengan perbuatannya. Yang pertama, perbuatan yang bernilai ibadah. Seperti sholat, puasa, haji, dan yang lainnya. Maka ini tidak boleh membaca bismillah kecuali dengan dalil. Ya. Sementara yang ditujukan oleh dalil baca bismillah itu ketika mau wudu. Ketika apalagi mau jima. Ketika mau masuk WC. Ya. Baca bismillah. Ketika mau keluar rumah. Adapun yang kedua yang sifatnya mubah, maka dianjurkan membaca bismillah setiap perbuatan-perbuatan mubah, seperti duduk, ya berdiri, berbaring. Kata Rasulullah SAW, la yaqudu ya qaumun maq'adan la yadhkurullaha ta'ala, tidaklah suatu kaum duduk di suatu tempat duduk yang mereka tidak menyebut nama Allah padanya, kecuali akan menjadi kekurangan untuknya pada hari kiamat. Dan tidaklah seseorang berbaring di tempat berbaring dan tidak menyebut nama Allah, kecuali akan menjadi kekurangan pada hari kiamat. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi ketika kita duduk, baca bismillah. Ketika kita berbaring, baca bismillah. Itu dianjurkan. Yang ketiga, yang sifatnya dilarang. Kalau itu hukumnya makruh, maka membaca bismillah pun makruh. Kalau itu hukumnya haram, maka membaca bismillah pun hukumnya haram. Ada orang mau merokok, bismillah. Nggak boleh. Ya. Ada orang mau nyanyi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judi. Akhi, kalau ada penyanyi salam dulu sebelum nyanyi, nggak boleh dijawab kata para ulama. Nggak boleh dijawab salamnya, karena dia sudah mau mencampurkan antara yang hak dan yang batil. Ya, ini akal Islam, azakumullah wa iyyakum. Doa kafaratul majlis itu dibaca oleh ustadz saja atau semuanya? Semuanya masing-masing yang ada di individu itu. Ya. Karena di akal Islam azakumullah wa iyyakum, terutama si ustadz. Ustadz sangat dianjurkan. Kenapa? Karena yang paling banyak ngomong siapa? Ya ustadz. Ya. Makanya di kota Islam doa kafaratul majlis itu lafadznya umum, menunjukkan kepada bahwa hendaknya yang membacanya setiap individu yang ada di majlis tersebut. Dan majlis ini pun juga bukan hanya majlis talim, majlis ngobrol masuk. Antum lagi duduk-duduk sama teman, lagi ngobrol sana sini, selesai
kita diucapkan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Supaya apa? Menggugurkan dosa-dosa yang dalam majelis tersebut. Bahkan kalau bisa dalam ketika kita ngobrol diselingi dengan zikir. Karena itu yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ustaz, kalau menghafal hadis kan pengen dapat hadiah, harusnya agar niat karena menghilangkan pengen dapat hadiah gimana ya Ustaz? Cara menghilangkannya. Akhi, hadiah itu hanya motivasi aja. Yang terpenting pahalanya. Ya. Rasulullah mendoakan orang yang menghafalkan hadis. Kata Rasulullah, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fahafidhaha wa wa'aha wa addaha kama sami'a." Semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengarkan sabdaku, lalu ia hafalkan, lalu ia pahami, lalu ia sampaikan. Lihat, ya. Didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, tujuan antum ini yang paling utama. Yang pertama ingin mendapatkan doa Rasul. Yang kedua untuk membela agama. Ya, dengan antum hafal hadis-hadis, tahu ini hadis sahih, hadis dhaif. Sehingga ketika ada orang yang menyampaikan, antum tahu ini sahih, ini dhaif. Ya. Sebab kalau nggak begitu susah. Terkadang kita ini mudah banget dibodoh-bodohin, Pak. Ada orang bawa hadis, tinggal dikasih embel-embel riwayat Muslim. Padahal Pak Muslim yang mana kali? Ya. Betul Pak, saya sering mendapatkan tuh di internet. Dia di situ dengan berani mengatakan HR Bukhari dan Muslim. Padahal tidak ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dan itu bahaya. Ya. Jangan tertipu dengan HR Bukhari dan Muslim. Yang terpenting adalah kita cross check dulu ke buku aslinya. Ada nggak tuh benar apa enggak? Apalagi orang-orang Syiah itu paling pintar tuh kalau bohong-bohongan gitu. Ya. Banyak terkadang bahkan yang saya sayangkan pun juga sebagian ya aktivis dakwah tertipu juga dengan itu. Seperti ada asar yang mengatakan katanya malaikat maut memandangi wajah kita di setiap 21 menit sekali dan yang lainnya. Mana ada asalnya dalam riwayat yang sahih. Ya. Nah yang seperti ini kita harus waspadai Pak. Jangan hanya sebatas ustadz yang menyampaikan langsung diterima bulat-bulat. Jangan. Periksa. Tanya, Ustadz mohon maaf, riwayat siapa Ustadz? Di buku mana? Saya ingin cross check. Sehingga pada waktu itu kita betul-betul hati-hati. Iya, hati-hati. Bagaimana kalau niat ingin menghafal Al-Quran tapi di lingkungan sekitar, lingkungan kerja, kuliah dan lain-lain, tidak lepas dari musik terkait perkataan Ibnu Qayyim tadi. Makanya jangan dinikmatin dong musiknya Pak. Makanya kata para ulama apa? Beda antara sebatas mendengar tapi lewat dengan mendengar tapi memperhatikan. Yang dosa itu kalau kita mendengar sambil menikmati, ini yang dosa. Kalau sebatas dengar aja lewat tidak dosa kata para ulama. Kalau memang kita tidak bisa menghindar dari musik tersebut. Ya. Makanya ketika Ibnu Umar bersama Rasulullah SAW, lalu di perjalanan ya, lalu terdengar suara seruling. Maka Rasulullah pun menutup telinganya. Sementara Rasulullah bertanya kepada Ibnu Umar, masih kedengaran enggak? Iya. Sampai Ibnu Umar mengatakan, sudah tidak terdengar ya Rasul. Bahwa Rasulullah SAW melepasnya. Tapi Rasulullah membiarkan Ibnu Umar. Ya. Kenapa? Ibnu Umar tidak menikmati, sebatas terdengar begitu saja. Maka yang seperti ini nggak apa-apa. Ya, kalau memang kita sulit untuk menghindarinya. Maka untuk menghafal Quran pada waktu itu ya antum fokus. Karena akhi, untuk menghafal Quran itu harus fokus. Akhi. Kalau antum menghafal Quran tapi juga pikiran bercabang, ya, mau menghafal Quran,
yang ini mikirin kerja, ana yakin nggak bisa. Sebab kalau sudah bercabang tuh yang susah. Ya, susah. Bolehkah sholat diniatkan lebih dari 2 rakaat? Nah, nanti insya Allah itu bahas, insya Allah. Kita akan bahas, boleh nggak menggabungkan beberapa niat dalam satu ibadah? Itu ada pembahasannya, sabar aja. Saya ingin menikah, wow, Masya Allah. Saya ta'aruf selama 2 minggu, lama amat ta'arufnya Pak. Ya Allah, ya Rabbi. Ya lama-lama tuh ta'aruf 2 minggu, ya Allah, cacaran nih mah. Dengan izin ayahnya, mau diizinin nggak diizinin tetap aja nggak boleh. Namun ia meminta untuk menunggu di tahun depan. Alah, nggak usah lah kalau begitu. Fitnah buat antum. Ya, antum bilang ke dia, saya maunya cepet nih, udah ngebet soalnya. Ya, kalau anti nggak mau, saya mau cari yang lain. Ya, daripada jatuh ke fitnah. Bayangkan 1 tahun antum disuruh nunggu. Sudah begitu antum pasti gatal pengen hubungan sama dia. Iya. Tadinya mungkin SMS-an lama-lama janjian dong. Iya, ngapain? Nanti kita yuk. Gila. Alasannya itu loh, setannya pinter loh. Tadinya saling menasihatin. Mas nanya dong. Gila. Mulai deh kata sayangnya keluar, ya saya, ya. Lama-lama, zina hati, ya, zina pikiran, ya daripada begitu, mendingan juga antum tegas, harus tegas. Seorang laki-laki itu harus punya nilai mahal, ya tegas. Soalnya sekarang tuh laki-laki jarang, ya perempuan yang kasihan. Bilangin, kalau anti nggak mau cepat-cepat, anak akan cari yang lain. Karena anak ingin menyelamatkan hati anak, ingin menyelamatkan agama anak. Alhamdulillah banyak kok akhwat di luar yang lebih banyak. Insya Allah lebih cantik ya. Asal jangan nyari yang ganteng. Wah, kalian lihat ya. Cuma wajahnya ganteng, nyarinya ganteng. Banyak orang yang berkata mencari ridho Allah saat melakukan ibadah. Betulkah itu Ustaz? Betul memang. Kita harus mencari ridho Allah dan mengharapkan ridho Allah. Ya, terus mencari apa lagi? Ya, karena itu ibadah kita berusaha untuk mengharapkan keridhaan Allah saja. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana khalisan wabtughiya bihi wajhuh. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima suatu amal kecuali yang betul-betul ikhlas dan mengharapkan wajahnya saja. Ya. Kalau baju wanita muslim kan sering menyapu ke lantai. Bagaimana cara membersihkannya kalau terkena kotoran? Kan dibersihkan oleh bagian yang suci setelah itu. Ada seorang sahabat nanya sama begini, ya Rasulullah, saya ini panjang dan saya suka melewati tempat yang najis. Kata Rasulullah apa? Yutahhiruhu ma ba'dah. Akan disucikan oleh tanah setelahnya yang suci. Ya, sudah cukup gitu. Ustadz, kalau kita habis kajian bid'ah terus kita kajian sunnah, udah gitu kita disebut dapat hidayah dari Allah. Apa betul ya? Ya betul Pak. Ya. Nikmat hidayah sunnah itu tak bisa dinilai apapun Pak. Makanya Imam Ahmad ketika mendengar ada orang berkata, Alhamdulillah alladzi hadana ilal Islam. Segala puji bagi Allah yang sudah memberikan kepada kita hidayah kepada Islam. Kata Imam Ahmad apa? Dan sunnah. Ada orang berkata kepada Imam Ahmad, Hai Abu Abdillah, aku melihat kalau ada orang yang meninggal di atas sunnah, Masya Allah bagus. Kata Imam Ahmad, bahkan dia wafat di atas segala kebaikan. Makanya, ya akhi, kalau antum diberikan hidayah ngaji ke sunnah,
Itu nikmat besar, nikmat besar. Karena sunnah itu safinatun Nuh kata para ulama. Sebagaikan apa? Perahunya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Siapa yang naik dia selamat. Siapa yang tidak mau naik dia akan celaka. Ya. Bagaimana jika kita punya guru yang terkadang menyindir kesalahan muridnya di depan murid-murid yang lain? Apa yang harus kita lakukan? Sebetulnya ini akhlak yang kurang bagus. Tapi kalau memang itu memang manfaat, dalam artian, ya, kalau itu diberitahu untuk kemaslahatan umum supaya orang itu tidak jatuh kepada perbuatan yang sama, silahkan. Tapi kalau kira-kira orang yang disindir itu bisa sakit hati, lebih baik jangan. Karena seorang guru itu harusnya yang pertama berusaha semaksimal mungkin untuk mempunyai sifat rahmat kepada murid-muridnya. Yang kedua, jangan sampai guru itu menjadi sebab muridnya itu lari dari kebenaran. Gak masalah kalau misalnya memang itu sifatnya harus diingatkan di depan umum karena memang ini dikhawatirkan banyak orang yang jatuh misalnya. Gak masalah. Rasulullah pernah mengirim seseorang untuk mengambil zakat. Kemudian orang ini pulang sampai di kota Madinah, dia berkata begini, ini zakat untuk kalian, ini hadiah buat saya. Maka Rasulullah pun mendengar itu marah. Beliau pun naik mimbar dan berkata, ada apa? Orang yang aku utus itu, ternyata ia pulang mengatakan begini dan begitu. Kenapa dia tidak duduk saja di rumah ibunya untuk melihat apakah dia diberikan hadiah atau tidak? Kenapa di sini Rasulullah memperingatkannya secara umum? Supaya menjadi peringatan untuk sahabat-sahabat yang lain kalau mereka diutus untuk sebagai pengambil sedekah, jangan sampai seperti itu. Kalau memang ada maslahat umum silahkan. Dan itu dibutuhkan. Tapi kalau tidak, jangan. Lebih baik guru itu datang, panggil muridnya baik-baik. Nasihati antara dia dengan muridnya tentang kesalahan tersebut. Supaya apa? Ya, karena itulah makna nasihat. Kata para ulama, nasihat itu adalah engkau memberikan nasihat antara dia dengan dia saja. Adapun engkau memberikan nasihat di depan halayak umum, maka itu bukan nasihat, tapi itu namanya ya memburuk-burukan. Maka ini ya memberikan atau menyindir seseorang di depan umum itu boleh kalau ada maslahat yang lebih besar, silahkan. Tapi kalau dikhawatirkan orang yang disindirnya ini malah lari dari kebenaran, ini berarti dia sudah membantu syaitan untuk menyesatkan saudaranya. Ini gak bagus. Makanya harus melihat maslahat dan mafsadatnya, bagus atau tidak. Iya, supaya kita ya tidak termasuk orang-orang seperti itu. Iya, tapi terkadang guru tidak ada niat menyindir. Sebatas dia menyampaikan suatu ilmu, tapi rupanya si murid ada yang merasa tersindir gitu. Padahal si guru nggak ada niat untuk menyindir. Maka yang seperti ini guru nggak bisa disalahkan. Karena kewajiban guru untuk menyampaikan ilmu. Ya, kewajiban guru untuk memberikan nasihat yang baik. Kalau ternyata ada yang kesindirnya harusnya berpikir, alhamdulillah saya diingatkan. Ya. Demikian seharusnya. Wanita umurnya 50 tahun ingin pergi haji tapi tidak ada mahram. Apa benar seorang wanita yang sudah umur 50 tahun bisa memahramkan dirinya sendiri? Mana ada memahramkan diri sendiri, Pak? Ini syariat siapa ya, Pak ya? Memang terjadi ikhtilaf para ulama tentang wanita yang pergi safar sendirian di saat aman. Kalau di saat tidak aman seluruh sepakat nggak boleh.
Tapi kalau dia safar sendirian dan aman, ya, bersama perempuan-perempuan lain dan aman dari fitnah, jumhur ulama mengatakan boleh. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Alasannya karena tujuan mahram itu untuk memberikan keamanan. Dan di sini sudah terpenuhi keamanan walaupun tanpa mahram, sehingga diperbolehkan. Ya. Sementara sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Dalilnya hadis, tidak boleh seorang wanita pergi sendirian tanpa mahram sejauh sehari semalam. Ini mutlak, baik aman maupun tidak aman, kata mereka. Buktinya ada seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, istriku pergi haji, sementara aku diwajibkan ikut perang. Bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kalau begitu hajilah bersama istrimu. Gak perlu kamu ikut perang. Sementara ikut perang hukumnya wajib buat dia. Ternyata Rasulullah membatalkan kewajiban ikut perang demi untuk mengikuti istrinya haji. Dan ini pendapat yang dibela oleh Siddiq Hasan Khan dan banyak ulama lain, termasuk diantaranya Syekh Albani, Syekh bin Baz dan yang lainnya. Dan kepada pendapat kedua ini saya condong. Nah, sekarang 50 tahun batasannya nggak bisa, Pak. Karena orang Indonesia itu 50 tahun terkadang masih kinclong, Pak. Ya, masih ini gitu loh, masih cantik, masih ini. Nggak kayak memang kalau di Saudi mungkin 50 tahun udah gimana gitu. Kalau tergantung keadaan orang, kalau nenek 50 tahun tapi udah peot, keriput, udah jelek gitu, ngelihatnya dia udah gak nafsu, ya silakan aja. Ya. Tapi tetap hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Nah, saya mau haji, Ustaz, gak punya mahram masalahnya. Sementara haji itu kan wajib. Ya, memang dalam hal ini seperti Imam Syafi'i mengatakan kalau memang dia tidak punya mahram sama sekali, maka silakan haji sendiri, tapi bersama kerombongan wanita yang dipercaya, dan di situ dia aman. Syaratnya kembali lagi ke situ, aman dari fitnah. Kalau aman dari fitnah, silakan. Allahu a'lam. Sudah cukup. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.